Kami yakin dan percaya Tuhan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kemuliaan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu tidak pernah berubah. Dan kami mengucap syukur bahwa di malam hari ini kami boleh disatukan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian, penyembahan kami, sorak-sorai kami, pengagungan kami menjadi dupa yang harum yang menyukakan hati Tuhan. Kini kami mau menyediakan hati pikiran kami, segenap keberadaan kami bagi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menguraikan firman-Mu. Dan urapi setiap kami yang menerimanya. Engkau memampukan kami mengerti. Lebih dari itu mampukan kami untuk kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ada sukacita? Amin. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam Injil Markus pasal yang kelima, Injil Markus pasal 5. Kita lihat sama-sama ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Nah, sore atau malam hari ini saya ingin ajak kita sama-sama belajar bagaimana dalam hidup kita boleh mengalami terobosan. Siapa yang mau ngalamin terobosan? Bukan terobos rumah tangga orang Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sampai itu udah ada istrinya tapi tetap dinyanyiin jadikan aku yang kedua. Bukan itu maksud saya ya. Tapi dalam hidup kita apapun masalah yang kita alami, yakini imani, mukjizat Tuhan masih terjadi. Pertolongan Tuhan masih ada. Amin. Nah, mari kita belajar dari hidup perempuan ini. Saya mau sharing tentang breakthrough, terobosan. Coba kita lihat. Ayat 25 sampai ayat 29. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kisah tentang perempuan ini menarik sekali untuk kita renungkan. Bagaimana supaya di dalam perjalanan hidup Anda dan saya, apapun masalah yang kita alami, kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang ngalamin kemenangan. Pribadi-pribadi yang ngalamin terobosan, ngalamin mukjizatnya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya sendiri datang ke tempat ini, pelayanan dari pagi tadi sampai nanti di ibadah yang kelima, saya datang harus dengan 2 tongkat. Saya belum kuat berdiri lama Bapak Ibu Saudara, saya pun ada masalah. Tapi percayalah Tuhan gak kekurangan cara untuk tolong kita. Setuju? Setuju? Tuhan gak kekurangan cara tolong kita. Saya pun minta sama Tuhan, Tuhan supaya Tuhan sembuhkan saya, mukjizat Tuhan dinyatakan. Saya jalan normal sampai detik ini Tuhan belum izinkan itu. Tapi dalam perjalanan saya, ya Tuhan izinkan 3,5 tahun lalu saya ngalamin kecelakaan, ya Bapak Ibu udah tahu saya pernah sharing juga. Tapi rupanya dengan 9 kali operasi, saya lihat mukjizatnya Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Nah saya gak akan khotbah terlalu panjang lebar, ada 4 hal yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana supaya Anda pun ngalamin mukjizatnya Tuhan, ngalamin terobosan dalam hidup Anda, apapun lah masalah yang Anda hadapi. Mungkin masalah ekonomi atau finansial, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah kesehatan, apapun. Yakini imani, mukjizat Tuhan masih terjadi. Ada 4 hal, yang pertama coba kita lihat. Ayat 25 dan 26, di dalam bagian itu dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah berapa lama? 12 tahun lamanya menderita pendarahan, ya. 12 tahun. Ini bukan perkara mudah Bapak Ibu Saudara. 12 tahun dia ngalamin pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Apa yang ingin saya bagikan ini poin yang pertama, perempuan ini punya masalah yang overlapping. Perempuan ini punya masalah yang tumpang tindih. Saya catat paling tidak ada 3 masalahnya perempuan ini. Masalah yang pertama di situ dikatakan adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
Perempuan ini punya masalah dengan fisiknya, 12 tahun ngalamin pendarahan. Saya pernah sampaikan bagian ini di salah satu WBI, kebetulan ada dokter di situ. Di WBI itu, pengurus WBI itu, sekalian saya tanya, "Dok, perempuan itu kalau ngalamin pendarahan, apa sih dok yang dirasakan?" Terus dokter ini jawab, "Pak Sam, anggaplah seorang perempuan kalau dia ngalamin pendarahan seminggu aja Pak Sam, seminggu. Satu, dia kunang-kunang. Dia kunang-kunang, kemudian apa? Mulai pucat. Terus apa? Badannya lemes. Terus dibilang moody, moodnya gak jelas. Karena rasanya badannya gak enak, gak jelas begitu, moody banget. Saya sampai pikir itu baru seminggu. Apalagi perempuan ini 12 tahun. Kemanapun dia pergi, dia ngalamin pendarahan. Sesuatu yang gak enak. Saya datang juga, saya ngalamin masalah fisik. Mungkin Bapak Ibu Saudara ketika Anda datang ke tempat ini, ada di antara Anda yang ngalamin pergumulan secara fisik. Mungkin ada di antara Anda yang ngalamin sakit. Atau mungkin Anda menatap saya dan Anda berkata, "Loh Pak Sam, bukan aku yang sakit, tapi keluargaku, saudaraku." Pak, Bu, yakini mukjizat Tuhan masih terjadi. Amin. Masalah yang kedua yang saya catat dari perempuan ini, di situ dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Dia punya masalah secara ekonomi. Semuanya udah habis. Bahasa Koreanya nang hadong hepeng. Bener gak? Bro, tolong diterjemahin bro. Nang hadong hepeng. Udah gak ada lagi duitnya. Habis. Pak, Bu, mungkin hari ini Anda datang ke tempat ini, Anda lagi ngelus dada, Anda sebenarnya lagi menjerit, Anda lagi berurai air mata. "Pak Sam, aku juga lagi bergumul dalam masalah ekonomi." Percayalah, Tuhan gak kekurangan cara untuk tolong kita. Saya ngalamin benar-benar. Makanya kalau tadi diajak nyanyi bahwa hidupku penuh dengan mujizat di ibadah yang sebelumnya tadi, saya ketika sambil nyanyi lagu itu sambil mikir, iya Tuhan, hidupku ini penuh mukjizat. Saya kalau sharing bisa nggak cukup 2 kali ibadah ini Bapak Ibu Saudara, hidup saya penuh mukjizat. Benar-benar. Masalah perempuan ini yang ketiga, coba kita lihat di situ. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Perempuan ini punya masalah yang ketiga, masalah apa? Secara psikologis. Orang sakit berobat sana sini, kalau nggak sembuh-sembuh, suteres. Bener nggak? Depresi. Tengok kanan kiri Anda, lihat tampang lu sih kayaknya suteres bang. Siapa tahu sebelah Anda itu lagi suteres. Orang yang suteres itu tandanya apa? Susah diajak senyum, susah diajak ketawa. Tengok kanan kirimu, ada senyum nggak? Siapa tahu sebelahmu itu susah banget senyum. Benar gak? Atau kalau senyumnya senyum kuda. Anda tahu senyum kuda? Anda tahu orang yang senyum kuda? Senyumnya yang begini nih. Senyum maksa. Pak, Bu, hari-hari ini gak sedikit orang yang ngalamin stres. Orang yang ngalamin depresi. Betul tidak? Kondisi ekonomi dunia gak tambah baik. Betul? Pak Jokowi juga ngomong 2025 ada berapa? 85 pekerjaan yang bakalan hilang. Kok 85? 85 apa? 85 pengangguran atau 85 juta pengangguran atau apa? Saya lupa kemarin sampai rasanya lapangan kerja yang bakalan hilang. Tadi lagi makan siang sama Pak Daniel juga ngobrolin. Hari-hari ini banyak perusahaan yang udah mulai drop. Anda lihat, Tanah Abang yang tadinya nyewa kios bisa ratusan juta. Sekarang 15-20 juta aja orang belum tentu mau. Pak, Bu, hari-hari ini banyak orang ngalamin stres, depresi. Perempuan ini ngalamin masalah yang tumpang tindih. Mungkin Anda waktu datang ke tempat ini, Anda juga ngalamin masalah yang tumpang tindih.
Pak, Bu, Tuhan gak kekurangan cara untuk tolong kita. Amin. Amin. Saya pun ngalamin benar-benar kuasanya Tuhan tuh luar biasa. Ya Bapak Ibu tahulah, saya pernah sharing kan di tempat ini bahwa 2019 saya ngalamin ketipu, diajak teman bisnis, ternyata bisnisnya bodong. Hilang Bapak Ibu Saudara 1,3 M. Belum lagi ngomongin utang 700 juta yang harus saya beresin. Ngomongin debt collector udah di depan mata. Sherlock di depan klaster saya. Itu udah diteleponin sana sini. Wah, dari mulai yang takut ngadepin debt collector sampai PD habis. Sampai PD habis. Karena apa? Kondisi kepepet. Makanya the power of kepepet itu luar biasa, Saudara. Itu luar biasa. Benar. Kita jadi kreatif gitu kan. Saya ngadepin itu Bapak Ibu Saudara. Sempet 3 bulan rasanya hun-hun, udah gak tahu lagi mesti gimana. Mobil kita jual karena gak kuat bayar cicilan. Asuransi kita tutup karena kita gak kuat bayar asuransi. Itu 2019 saya ngalamin. Bayar kontrakan rumah, duitnya kurang Bapak Ibu Saudara. Sampai saya bilang sama istri saya, gue jalan khotbah kenceng aja. Jadwal khotbah gue normal, sebulan nabung 12 juta, kayaknya gak mungkin. Apalagi ini sekarang kondisinya kayak gini. 2019, 2020, duit kontrakan rumah kurang Bapak Ibu Saudara. Tapi rupanya apa? Caranya Tuhan tuh luar biasa. Caranya Tuhan luar biasa. Lebih lagi urusannya kaki ini. Waktu kejadian kecelakaan, Maret tanggal 7 2021, saya sama istri, kita punya uang cuma 500 ribu rupiah. BPJS nggak ada, asuransi kita sudah tutup. Bayar BPJS 100 ribu per orang, kita nggak mampu Bapak Ibu Saudara. Ini saya ngomong di mimbar nih, saya nggak berkata bohong, nggak mampu. Kita punya duit mending buat makan daripada buat bayar BPJS. Saya ngalamin seperti itu. Sampai ketika di rongsen, adik ipar saya yang bayarin rongsen itu. Dibilang bahwa saya tulangnya patah dan mesti dioperasi, kira-kira estimasinya 30-40 juta, mundur teratur. Tapi rupanya apa Bapak Ibu Saudara, ada satu temen yang bantuin 15 juta suruh bawa ke dokter, ke rumah sakit. Udah Pak Sam, kalau enggak dia bisa diamputasi nih kakinya Pak Sam. Udah kayak orang melepuh begitu Bapak Ibu Saudara, kena air panas begitu. Seluruh betis saya, modelnya bentol banyak. Dibawa ke rumah sakit, dia bantuin 15 juta. 3 hari kemudian gula saya udah turun, tekanan darah saya udah turun, udah siap operasi. Suster bilang, Pak, hari Senin Bapak siap operasi, gulanya udah turun. Biaya operasi sama pen 57,5, Bapak mesti deposit 50 juta. Saya bilang sama istri saya, ini duit dari mana? Duit dari mana? Ngomong sama Mas Ivan kan gak enak, dia udah bantuin 15 juta. Akhirnya saya bilang sama istri saya, coba ngecek deh di ATM ada duit berapa. Memang ada beberapa jemaat atau teman yang bilang, Pak Sam, saya mau bantu, Pak Sam nyawer deh aku. Tapi kan kita nggak ngitung. Rupanya apa? Ketika lihat di ATM 50 juta ada Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu keren. Dan rupanya apa? Hari Seninnya saya operasi, hari Kemisnya pulang. Dia ketemu ke kasir, dia ngadep. Kekurangannya berapa? Dibilang kekurangannya 17 juta. Tapi ibu ada kelebihan pembayaran. Heran lagi. Kok kelebihan pembayaran? Rupanya apa Bapak Ibu Saudara? Ada satu anak Tuhan yang waktu itu saya nggak tahu itu siapa. Ada satu anak Tuhan langsung transfer ke rekeningnya Rumah Sakit Husada. Disebutkan untuk Pak Samuel di ruangan ini bednya nomor sekian. Detil ditransfer 30 juta. Istri saya pulang bawa duit 13 juta tanpa tahu ini dari siapa. Operasi pertama 83,5 juta, Tuhan cover habis. Operasi yang kedua setahun kemudian ketika nyabut pen 45 juta, Tuhan cover habis. Kita gak punya duit Bapak Ibu Saudara. 6 kali operasi Tuhan izinin ya ngalamin infeksi sampai akhirnya gagal. Dan 3 dokter di Indonesia bilang kaki saya udah gak bisa diimplan lagi. Saya disuruh dilurusin seumur hidup. Saya sampai mikir Tuhan ini dilurusin 5 bulan aja rasanya pinggang udah pegel banget. Karena apa waktu itu implannya dicopot gara-gara infeksi. Jadi ini tulang saya dilurusin Bapak Ibu Saudara. Tulang betis sama tulang paha disatuin tengahnya di semen. Pakai semen 3 roda. Ya. Dikasih antibiotik gitu. Bagian depannya dari atas lutut sampai bawah lutut dipasangin pen.
Targetnya 3 bulan. Dari Mei sampai Agustus. Ternyata sampai Oktober udah 5 bulan. Tetap aja infeksinya nggak kelar. Dan dokter bilang, Pak dicopot aja Pak. Akhirnya dilurusin. Bapak Ibu Saudara dan dokter mengatakan, wah ini mesti dilurusin seumur hidup. Udah 5 bulan nggak kelar. Di Ungaran katanya dokter bagus, kita datang ke sana. Di Solo katanya ada rumah sakit ortopedi yang bagus, datang ke sana. Bapak Ibu tahu, namanya kaki dilurusin. Saya kalau nyetir, udah kayak sopir Maya Sari Bakti. Saya kalau nyetir itu begini Bapak Ibu Saudara. Makanya yang paling gak enak kalau saya pelayanan. Jemaat di belakang kalau ngelihat pendetanya di depan, duduknya begini. Ini pendeta kayaknya gak niat khotbah, ibadahnya kok begini. Bukan saya maunya begini, karena kaki saya nggak bisa ditekuk. Kalau sekarang saya bisa nyender full begini, aduh rasanya bersyukur. Meskipun ini cuma klek, ini udah mentok Bapak Ibu Saudara. Dokter cuma bolehin saya 30 derajat, ini udah mentok ini. Nggak boleh dipaksain lagi. 3 dokter bilang saya nggak bisa untuk diimplan lagi. Saya harus dilurusin seumur hidup. Banyak sekali teman, jemaat segala macam bilang, udahlah ke Malaysia aja, ke Malaysia. Tanya dokter di sana. Rupanya dokter di sana ketika tanya, dok bisa implan lagi nggak? Bisa, no problem. Anda bayangkan tampangnya dokternya itu kayak Chrisye penyanyi itu loh, yang nggak ada ekspresi. Kitanya udah suteres. Dok, bisa diimplan lagi nggak dok? Bisa, no problem. Infeksinya gimana dok? Ini udah operasi bersihin infeksi tapi nggak kelar dok. No problem. Dan dokternya bilang, you selama ini punya masalah tak selesai karena di Indonesia ada 2 kesalahan treatment. 1, salah pilih antibiotik. Makanya dokternya nanya, yang ditaruh di semen ini antibiotiknya apa? Disebutin sama istri saya. Ini dok, tak ada guna. Yang diminum antibiotiknya apa? Oh antibiotiknya ini dok, terus pernah diganti lagi ini. Tak ada guna. Dokternya bilang, you punya bakteri infeksi itu berat, golongannya yang kuat. Bakteri antibiotik yang you minum sama yang ditaruh di sini terlalu ringan, tak ada guna. Dan yang kedua, kenapa masalah saya nggak selesai? Karena rupanya di betis saya ini, di bonggolnya masih ada retakan Bapak Ibu Saudara. Masih ada retakan, jadi kalau ada retakan nggak boleh dipasang implan yang standar. Jadi kalau ada orang yang udah tua pasang tempurung palsu gitu, itu implan yang standar. Karena kondisi saya di sini masih ada retakan, nggak boleh dipasang itu, harus implan yang revisi, yang lebih panjang, kira-kira 12 cm. Waktu dokter ini nyebutin, yuk kalau mau kita tanganin, operasi pertama, bersihin infeksi 30.000 ringgit, kurang lebih 100 juta. Operasi yang kedua, kurang lebih 70.000 ringgit, atau kira-kira 250 juta. Setelah ketemu dokter saya bilang sama istri saya, gue khotbah sekenceng apapun, 350 juta. Gak bakalan mungkin, duit dari mana? Tapi ya sudahlah, kita doa aja. Bapak Ibu tahu, hanya dalam waktu 3 minggu, Tuhan sudah sediakan 100 juta ada di rekening istri saya. Anak-anak Tuhan dari mana. Bolak-balik yang orang telepon, yang WA lah. Pak Sam, aku ikutan nyawer. Pak Sam, aku ikutan nyawer. Akhirnya istri saya bilang, udah booking dokter Lee untuk operasi. Ketika saya lagi jalanin operasi yang pertama Bapak Ibu Saudara, pelan tapi pasti Tuhan sediakan dana yang kedua. Makanya kalau lagu pujian tadi, hidupku penuh mujizat, saya cuma bisa melongo, hidup saya penuh mujizat. Mungkin Anda punya masalah tumpang tindih, saya juga ngalamin masalah tumpang tindih. Tapi percayalah Tuhan kita hebat. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan kita hebat. Amin. Dan akhirnya apa? Tuhan cover semua Bapak Ibu Saudara sampai saya bisa implan. Sekarang mulai bisa ditekuk meskipun belum sempurna. Juli kemarin operasi lagi, gara-gara apa? Waktu fisioterapi sempat sobek. Udah 3 bulan gak ketutup-tutup, kata dokter, udahlah ini mesti dioperasi lagi aja. Takutnya nanti ada lubang bakteri masuk, kamu infeksi lagi.
You nggak harus operasi di sini, bisa di Indonesia kalau mau lebih murah. Tapi rupanya apa? Tanya rumah sakit terkenal di Tangerang, dibilang, wah Pak, udahlah Bapak udah pernah infeksi, udahlah. Nggak usah ngimpi deh, bisa ditekuk, nggak usah ngimpi pasang implan. Copot aja implannya. Bapak dilurusin aja seumur hidup. Balik lagi ke cerita lama. Langsung saya WA dokter saya yang di Malaysia, dok, aku operasi di sana aja deh. Tanpa saya tahu duit 50 juta dari mana. Dan Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau kasih kesaksian ini, sorry banget, saya bukan mau ngomongin duitnya. Tapi saya cuma mau ceritakan Tuhan itu keren. Tuhan itu keren, intinya itu. Rupanya apa? Sampai sekarang saya duduk malam ini nih. Saya nggak tahu orangnya siapa. Ada satu orang yang langsung setor tunai, cuman tulisan cepat sembuh atau get well soon. Di setor tunai 50 juta Bapak Ibu Saudara. Sampai malam ini saya nggak tahu orang itu siapa. Apapun masalah dalam hidupmu, percayalah Tuhan kita hebat. Saya nggak ngomongin teori, tapi saya ngalamin. Hidup saya penuh mukjizat. Yang kedua, coba kita lihat. Nah ini baru poin satu loh Bapak Ibu Saudara. Nanti satu poin ini 1 jam Bapak Ibu Saudara ya. Jadi nyambung sama ibadah yang terakhir begitu ya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, coba kita lihat ayat 27. Di dalam bagian itu dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini yang saya suka dari perempuan ini. Bagaimana perempuan ini ngalamin breakthrough, ngalamin terobosan, ngalamin mukjizat. Yang kedua dikatakan di situ, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia mau datang. Artinya apa? Jangan gampang nyerah, jangan gampang putus asa. Perempuan ini sudah 12 tahun berobat sana sini, sana sini, sana sini. Gak sembuh-sembuh, duitnya habis. Tapi dikatakan dia sudah dengar berita tentang Yesus. Mungkin ada orang yang ngomong, lu kan udah berobat ke sana sini gak sembuh-sembuh. Tuh loh banyak orang ketemu Yesus tuh kok sembuh ya. Gak ada salahnya deh lu datang ketemu sama dia. Mungkin orang mengatakan begitu. Kalau dia putus asa, kalau dia nyerah, dia bisa aja berkata, gue udah capek. Lu tahu kan, gue udah berobat sana sini, gak sembuh-sembuh. Gue tinggal nunggu mati aja, gue udah capek. 12 tahun gue ngalamin begini, gue udah capek. Kalau perempuan ini nyerah, perempuan ini berkata seperti itu. Tapi Anda lihat, dengar tentang Yesus tetap dia mau datang. Dalam hidup ini kalau Anda mau ngalamin kuasanya Tuhan, jangan gampang nyerah, jangan gampang putus asa. Amin. Yang saya belajar Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil bukan orang-orang yang gak pernah gagal. Orang-orang sukses, orang-orang berhasil intinya satu, gak pernah nyerah dalam hidupnya. Saya seringkali katakan salah satu tokoh yang saya kagum juga tentang Michael Jordan. Jangan cuma pakai sepatunya. Michael Jordan itu tokoh legendaris untuk dunia bola basket. Orang kalau diomongin Michael Jordan pasti wah itu hebat itu. Bener gak? Tapi rupanya kalimatnya Michael Jordan, saya sampai sekarang seperti ini, dia berhasil seperti itu. Tapi dia puluhan ribu kali ngelempar bola dan gak masuk. Dalam hidup ini bisa jadi kita ngalamin kayak Michael Jordan. Gagal lagi. Jangan nyerah, jangan putus asa. Saya dari dulu juga begitu, ngalamin bolak-balik. Naksir cewek ditolak, udah obral sana sini, udah cuci gudang, diskon 80%. Gak ada yang mau. Sampai teman saya pendeta ngeledekin, Sam, lu kok gak nikah-nikah sih Sam? Tolong lu rongsen dulu deh Sam. Loh, apa hubungannya gue gak nikah sama rongsen? Siapa tahu tulang rusuk lu utuh. Tuhan lupa ngambil, kurang ajar. Ini pendeta yang ngeledekin, lu kurang ajar. Tapi saya gak pernah nyerah, gak pernah putus asa. Ya puji Tuhan, ada yang khilaf mau sama saya. Bener gak? Dalam hidup ini kalau mau jadi pemenang, kalau Anda mau berhasil, jangan gampang putus asa. Kita ini sering kali, kenapa kita gak ngalamin kemenangan? Kenapa kita gak ngalamin kuasanya Tuhan? Kita doa sering kali, seminggu, 2 minggu, paling lama sebulan. Ntar Pak Yola nanya, Bu Rita lah nanya, atau mungkin Gembala Kul lah, atau hamba Tuhan yang lain nanya, gimana pergumulanmu? Masih didoain? Hah, udah capek.
Doa juga nggak ada jawabannya, capek. Jangan gampang nyerah, jangan gampang putus asa. Salah satu tokoh iman yang saya kagumi yaitu almarhumah ibu saya. Ibu saya ini jadi Kristen tahun 79. Bapak saya nggak bisa terima, bapak saya akhirnya bercerai dengan ibu saya. Ibu saya dibuang, nggak diakuin anak sama nenek saya. Nggak boleh nginjekin kaki di rumah nenek saya. Bapak ibu bisa bayangkan, nenek saya orang Banten Serang, Rangkas Bitung, guru ngaji. Kakek saya orang Arab. Ibu saya jadi Kristen. Udahlah, nggak diakuin anak. Tapi ibu saya tetap berdoa. Buat bapak saya, buat nenek saya, buat saya. Ketika saya didoain, ibu saya nggak langsung melihat mujizat. Tapi tetap didoain, tiap hari didoain. Setelah 8 tahun baru ibu saya lihat mujizat. Saya yang tadinya perokok, pemabok, tukang judi, gerombolan sama anak-anak tukang tawuran, gerombolan sama tukang copet. Gimana enggak orang hidup saya di terminal, saya kerjaannya jadi kenaik angkot Bapak Ibu Saudara di terminal. Jadi siapa-siapa yang tukang copet di terminal ya kita tahulah. Ibu saya berdoa buat saya 8 tahun, dia bayar harga. Sampai akhirnya saya bertobat. Ibu saya enggak nyerah dengan itu. Pak, Bu, kalau engkau mau lihat mukjizat, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Amin. Bilang sama kanan kirimu, jangan amin-amin doang. Yang ketiga, masih kuat? Kalau enggak kuat kita tutup dalam doa. Masih kuat ya? Saya rindu sekali bagian ini cuma 4 poin Bapak Ibu Saudara yang ingin saya sharing. Tapi tangkap message-nya. Jadikan ini rema, jadikan berkat. Jadi Anda pulang, Anda dapetin berkat, dapetin kekuatan baru. Ayolah kita ngalamin kuasanya Tuhan. Betul? Yang ketiga coba kita lihat. Ini loh, ayat 28 dan 29 itu. Sebab, apa di situ? Loh kok langsung asalku jama. Sebab apa? Katanya. Saya suka ini. Sebab katanya. Artinya perempuan ini ngomong. Mengeluarkan perkataan, betul? Apa yang dia katakan? Asalku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini yang ketiga. Kalau Anda mau ngalamin kuasanya Tuhan, Anda mau ngalamin mukjizatnya Tuhan, maka yang ketiga, miliki perkataan iman. Ngomong itu yang baik. Apa yang kau imani, perkatakan itu. Makanya jangan suka ngomong yang negatif. Betul? Seringkali kalau dipuji orang, wih kamu itu cantik. Enggak, aku jelek. Jadilah nurut perkataanmu, jelek beneran. Bener. Aku itu orang yang gak bisa apa-apa, aku orang yang gagal. Jadilah nurut perkataanmu. Gimana mau berkat Tuhan datang, mulut kita isinya, oh gue gagal, gue gini. Jangan suka ngomong yang jelek. Apa yang kau imani, perkatakan itu. Tuhan aku tahu masalahku berat, Tuhan aku tahu masalahku gak mudah. Tapi yang aku tahu lewat masalah ini pasti Tuhan ajar aku sesuatu. Itu diimani. Tuhan aku tahu lewat masalah ini pasti aku akan melihat mukjizat demi mukjizat, kemenangan demi kemenangan. Perkatakan itu. Apa yang kau imani terhadap anak-anakmu? Di sini mungkin ada yang sudah punya mantu, sudah punya cucu. Apa yang kau imani terhadap anakmu, menantumu, cucu-cucumu? Perkatakan itu. Ini yang udah jadi opa oma, kalau punya cucu, tolong ingat ketemu cucunya ngomong yang baik. Sini sayang, aduh ini cucunya oma yang ganteng, yang cantik. Sini sayang, kamu mau didoain apa? Sama opa, sama oma, atau opung, atau akong. Kamu mau didoain apa sayang? Tuhan berkati kamu ya sayang ya, Tuhan berkati ya. Anak pinter, anak cantik. Biasakan itu. Biasakan. Cucu kita ngomong sama teman-teman, ama akong gue, atau opung gue, atau oma opa gue. Hauzi. Emang babi panggang? Bener gak? Jangan sama anak, mantu, cucu kalau ketemu, dasar lo anak gila. Loh, coba toh, kadang-kadang kita suka ngomongin ke anak kita atau cucu kita, dasar lo anak setan. Kalau dia anak setan, setannya siapa? Bener gak? Betul gak? Miliki perkataan iman. Apa yang kau imani, perkatakan itu. Saya pun setiap pagi, ketika saya doa,
Apa yang saya imani saya perkatakan. Saya doain istri saya. Ini bukan gara-gara istri saya ikut ya. Saya doain istri saya doain anak-anak saya. Tuhan aku bersyukur. Tuhan kasih aku istri yang baik, istri yang taat, yang takut akan Tuhan. Aku bersyukur aku dikasih anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang sehat, anak-anak yang hebat. Saya perkatakan itu, tiap pagi saya doain itu. Itu yang saya imani. Dari dulu saya setiap hari mereka mau berangkat sekolah ataupun malam habis doa mau tidur. Selalu saya cium pipinya, kanan kiri, keningnya, dulu bibirnya juga. Selalu saya bilang anak ganteng, anak pinter, anak lucu, anak baik. Kamu berkat Tuhan buat papa. Terakhir bibirnya, ini sayangnya papa. Anak jadi pede. Aku ada di rumah tangga ini, aku ada di keluarga ini. Aku berkat buat papa mama. Nangkap maksud saya? Nangkap maksud saya? Perkatakan itu. Ya cuman sekarang aja anak saya udah nginjek remaja, mau dicium bibirnya, sini aja, sini aja, sini aja. Pak, Bu, miliki perkataan iman. Yang keempat, yang terakhir, haleluya. Kalau bicara terakhir mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan, begitu kan? Yang keempat, coba kita lihat. Di ayat 27, di situ dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang. Dan apa di situ? Menjamah jubahnya. Artinya apa? Perempuan ini memiliki tindakan iman. Pak, Bu, apa yang kau imani? Engkau perlu melangkah. Engkau perlu bertindak. Kadang kita nggak ngerti. Abraham disuruh sama Tuhan, Abraham keluar dari sanak saudaramu, keluar dari daerahmu. Aku akan kasih satu negeri. Negerinya di mana Tuhan nggak kasih tahu, tapi melangkah. Iman itu perlu melangkah. Iman itu perlu bertindak. Elia dibilang sama Tuhan, Elia pergi ke tepi sungai Kerit, kamu bisa minum dari air sungai itu. Aku perintahkan burung gagak untuk ngurusin kamu. Kalau Elia nggak pernah melangkah, Elia nggak pernah lihat mukjizat. Mungkin hari ini, apa yang Anda alami, Anda nggak bisa ngerti sepenuhnya, tapi tetap melangkah. Tetap melangkah, tetap melangkah. Percayalah, satu hari nanti engkau akan lihat mukjizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Saya nggak pernah nyangka punya kehidupan seperti sekarang Bapak Ibu Saudara. Karena ketika pindah ke Jakarta tahun 87, ibu saya cuma jadi pembantu, cuma jadi tukang masak. Saya kerja cuma jadi tukang kebun dengan gaji 20.000 sebulan. Saya pernah ngalamin jadi pengamen PPD 21 Blok M Ciputat. Saya pernah ngalamin itu. Saya nggak pernah nyangka punya kehidupan seperti sekarang. Dulu berpikirnya, lulus STM mungkin saya langsung kerja lah, jadi cleaning service kayak atau apa. Tapi ternyata sampai detik ini kalau saya ada, semuanya karena mukjizat Tuhan. Miliki perkataan iman. Hari ini kita belajar 4 hal. Yang pertama, perempuan ini punya masalah yang apa? Overlapping, tumpang tindih. Mungkin kita juga ngalamin punya masalah yang tumpang tindih, nggak usah takut. Yang kedua, kita perlu apa? Jangan nyerah, jangan gampang putus asa. Seringkali kita nggak menang gara-gara apa? Bukannya Tuhan nggak mau tolong kita terlalu cepat nyerah. Setuju? Yang ketiga, miliki apa? Perkataan iman. Ngomong yang baik, ngomong yang positif. Apa yang kita imani, perkatakan itu. Perkatakan itu. Dan yang keempat, miliki tindakan iman. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Thank you Jesus, thank you. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari katakan pada Tuhan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langit.
Kau bersamaku. Mari angkat hatimu, katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sekali lagi, angkat hatimu, katakan, Kau lebih tahu. Amin. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu, haleluya. Kau lebih tahu. Yakin imani, apapun masalah yang kau hadapi, Dia Allah yang lebih tahu bagaimana menolong kita. Dia Allah yang jauh lebih sanggup untuk menolong kita. Amin. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Mari berikan kemuliaan yang meriah. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mungkin malam hari ini waktu engkau datang ke tempat ini, engkau sedang menghadapi pergumulan-pergumulan yang tumpang tindih. Mungkin bisa jadi engkau menghadapi masalah kesehatan, masalah ekonomi atau finansial, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, apapun itu. Percayalah, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolongmu. Kalau engkau mengalami masalah yang tumpang tindih, acungkan tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Saya akan berdoa bagi engkau, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup untuk menolong hidupmu. Saya melihat ada di antara engkau yang menangis, Tuhan tahu setiap tangisanmu. Tuhan tahu setiap tetes air matamu. Percayalah, Tuhan gak kekurangan cara untuk menolong engkau. Puji Tuhan. Bapak, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Suara hamba-Mu terbatas, kata-kata hamba-Mu bahkan cara hamba-Mu menguraikan firman-Mu begitu terbatas. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema, menjadi berkat kekuatan bagi setiap umat-Mu. Hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat, mereka yang menaruh tangan kiri di dadanya. Yang sakit Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bergumul dalam masalah rumah tangga, mari Engkau pulihkan setiap rumah tangga, perbaharui rumah tangga anak-anak-Mu. Sehingga damai sejahtera Allah ada di dalamnya. Yang bergumul dalam masalah ekonomi, masalah finansial, Tuhan kami yakin dan percaya, Engkau Allah sumber dari segala berkat kami. Kami yakin dan percaya Engkau mampu memberkati umat-Mu, bukan hanya berkecukupan tapi berkat-berkat berkelimpahan. Yang bergumul dalam masalah pekerjaan, yang membutuhkan pekerjaan, bukakan jalan, berikan pekerjaan-pekerjaan baru. Yang menjalankan usaha, apapun usaha mereka, yang seturut dengan kehendak-Mu, Engkau memberkatinya. Dan mungkin ada pergumulan-pergumulan yang lain Tuhan, yang tidak dapat kami ungkapkan satu persatu. Tapi kami yakin dan percaya, Engkau mampu untuk menolong, Engkau mampu menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba meteraikan firman-Mu ini. Haleluya. Mari yang percaya dan diberkati bersama katakan, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.